Pemirsa, polisi Jepang disebut telah menangkap seorang pria yang diduga merupakan pelaku pembunuhan mahasiswi WNI di sebuah apartemen di Gunma, Jepang. Sementara itu pemulangan jenazah korban masih menunggu proses otopsi. Mabes Polri menyebut seorang pria yang diduga terkait dengan pembunuhan warga negara Indonesia bernama Josie Putri Cahyani di Jepang sudah ditangkap aparat setempat. Namun belum bisa dipastikan apakah pria yang ditangkap tersebut adalah pelaku pembunuhan Josie. Saat ini pria tersebut masih diperiksa atas kasus penelantaran jenazah. Sebelum tewas, Josie dikabarkan bersama kenalannya, warga negara Jepang berinisial KK. Diketahui KK memiliki catatan kriminal kasus pembunuhan pada 2017. Adapun Josie tercatat sebagai warga Desa 3, Koto Aur, Malintang Selatan, Sumatera Barat. Sebelum berangkat ke Jepang untuk melanjutkan pendidikannya, Josie dirawat oleh neneknya. Josie ini dibesarkan oleh neneknya. Beliau sejak kecil tinggal bersama neneknya, disekolahkan oleh neneknya. Gitu. Itu yang sekolahnya di sini ya? Sekolahnya SD-nya di sini, SMP-nya di sini. SMA-nya itu di Kota Padang. Kapan itu Bang dia mulai berangkat ke Jepang tuh? Beliau berangkat ke Jepang itu konfirmasi dengan keluarga itu 4 bulan yang lalu. Ya, keluarga sudah dikasih tahu bahwa memang Josie ini meninggal di Jepang. Karena korban pembunuhan. Karena korban pembunuhan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri masih menunggu kepolisian Jepang selesai melakukan otopsi sebelum dapat memulangkan jenazah Josie kepada keluarganya di tanah air. Tim Liputan di Universe. Untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus ini, kita sudah terhubung dengan Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Tokyo, Ibu Titik Nahilal Hamzah. Selamat sore waktu Indonesia, Ibu Titi. Selamat sore, Mbak. Baik, Bu Titi, apakah pihak kedutaan sudah mendapat informasi mengenai kapan proses otopsi selesai dilaksanakan, supaya tentunya jenazah Josie bisa segera dikembalikan kepada keluarganya? Hingga saat ini KBRI Tokyo terus berkomunikasi dengan kepolisian Maebashi terkait hasil otopsi, investigasi, dan interogasi, khususnya berkaitan dengan penyebab kematian JPC serta keterlibatan KK dalam kasus ini. Hingga saat ini KBRI belum menerima informasi resmi berkaitan dengan hasil otopsi ini, Mbak. Untuk proses pengembalian jenazah ini dipastikan baru bisa dilakukan setelah otopsi selesai ya, Bu ya? Benar. Jadi setelah otopsi selesai, semua proses investigasi selesai, kemudian jenazah baru bisa diserah terimakan kepada KBRI. Dari sini kemudian KBRI akan melakukan proses pemulangan jenazah ke Indonesia. Baik, Bu Titi, kami juga ingin mengonfirmasi informasi yang kami terima di sini bahwa terduga pelaku sudah ditangkap. Benarkah demikian? Benar. Terduga pelaku ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 kemarin, namun dengan tuduhan penelantaran jenazah. Apabila dalam proses investigasi lebih lanjut kemudian ditemukan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan adalah pembunuhnya, maka kemudian tertuduh dapat berubah tuduhannya menjadi pembunuhan, bukan lagi penelantaran jenazah. Terduga pelaku diamankan atas tuduhan penelantaran jenazah. Apakah identitasnya sudah dipublikasikan, Bu? Sementara ini dari pemberitaan resmi di Jepang, kita sudah mendapatkan informasi berkaitan dengan namanya ya, nama dari kakak ini. Namun identitas resminya masih belum ada informasi resmi dari kepolisian Jepang kepada kami. Lalu benarkah pria yang diamankan ini adalah kekasih dari Josie, Bu? Informasi itu pun masih belum kami dapatkan secara resmi dari kepolisian setempat. Kami hanya mendapatkan informasi informal dari rekan-rekan dan guru-gurunya bahwa selama ini memang saudara JPC ini merupakan teman dekat dari saudara kakak. Bu, kami juga ingin konfirmasi bahwa ada informasi yang beredar terduga pelaku yang diamankan ini juga adalah residivis kasus pembunuhan. Dari pemberitaan di Jepang sendiri seperti apa, Bu? Baik, dari pemberitaan yang ada kami juga mendapatkan informasi bahwa saudara kakak ini sebelumnya memang sudah terlibat kasus
berkaitan dengan kematian dari kekasihnya pada tahun 2017 lalu. Namun apakah kemudian kasus tersebut berkaitan dengan kasus ditemukannya jenazah JPC, ini kami masih menunggu informasi resmi dari Kepolisian Maibangsri. Baik, kalau terkait dengan sosok korban sendiri, Bu Titi, dari catatan kedutaan, sudah berapa lama Josie ini berada di Jepang? Baik, kami mendapatkan informasi bahwa saudara JPC ini datang ke Jepang per April 2023. Artinya baru ya Bu ya di Jepang, dan ke Jepang ini tujuan utamanya untuk apa Bu? Oke. Ya, 4 bulan di Jepang. Tujuannya untuk melanjutkan pendidikan atau seperti apa Bu Titi? Ya. Jadi saudara JPC ini, mohon maaf, terdaftar di sekolah Nippon Language Academy, yaitu sekolah bahasa Jepang, sebagai persiapan yang bersangkutan untuk sekolah di universitas resmi di Jepang. Apakah pihak KBRI sudah berkomunikasi dengan keluarga yang bersangkutan, Bu? Ya, KBRI Tokyo telah melakukan komunikasi langsung dengan keluarga korban, khususnya dengan Ibunda JPC, selain untuk menyampaikan belasungkawa kami, juga untuk menyampaikan kondisi terkini terkait penanganan kasus, serta rencana pemulangan jenazah JPC ke tanah air. Informasi yang kami terima di sini, Josie dibesarkan oleh neneknya ya Bu di Sumatera Barat. Kalau untuk ibunya sendiri, apakah juga berada di Indonesia? Berdasarkan komunikasi kami dengan Ibunda JPC saat itu masih berada di Malaysia, karena memang orang tua JPC ini bekerja sebagai TKI di Malaysia. Tapi untuk pemulangan jenazah nantinya rencananya akan dipulangkan ke Indonesia, Bu? Ke Sumatera Barat, ya. Jadi disampaikan oleh ibundanya bahwa ayahandanya sudah pulang kembali ke Sumatera Barat, menunggu agar jenazahnya itu pas kembali ke Indonesia sudah ada keluarganya. Sementara ibunya akan menyusul ayahandanya kembali ke Sumatera Barat. Jadi memang jenazah JPC nanti akan dikembalikan ke Sumatera Barat. Tapi belum bisa diperkirakan ya Bu ya, kapan pemulangan jenazah bisa dilakukan? Baik, baik, kami akan terus menunggu informasi lebih lanjut. Tentunya terima kasih Bu Titi Nahilal Hamzah sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu.